Tidak ada urgensinya membangun IKN. Kalau mau bicara pemerataan, 460 triliun itu kalau kita bagi 5 triliun satu kabupaten kota, bayangkan berapa puluh kabupaten kota yang akan bisa kita bangun menjadi kota yang maju. Masyarakatnya punya kesempatan untuk menjadi sama dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta dan mungkin lebih baik dari Jakarta. Ini kan soal mindset bagaimana mengurus negara. Tapi kan ke Jokowi nggak nyampe ke situ. Ya, masalahnya kan ternyata itu. lebih cerdas Bang Ferdinand Masalahnya ya. kan itu. Jauh. Jokowi hanya berpikir tentang ambisi pribadinya, Ya. bukan tentang ambisi negara. Kalau saya berpikir tentang ambisi negara. Bang, dari kemarin kita mau ngajak ngundang ya, katanya lagi sakit. Gimana, udah sehat Bang? Alhamdulillah sudah sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah. Sakit apa Bang? Sakit perasaan. Ya. Kalau itu nggak ikut-ikutan. Gini Bang, kan lagi rame nih ya, kemarin-kemarin tuh ada masalah MA, Tapera, wah segala macam, dan salah satunya IKN nih. Iya. Kan kita tahu nih ya Bang ya, dana IKN itu kalau nggak salah membutuhkan dana itu 466 triliun. Iya, betul Ya sekali. kan, 89, sekian triliun itu dari APBN. Ya kan, sisanya itu dari BUMN dan pemerintah dan badan usaha ya. Nah, sementara kalau nggak salah akhir bulan kemarin Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu mengatakan, ya kan, sisa APBN 2024 ini 17 triliun, ya kan, 17 triliun, di mana untuk 2024 sendiri dana APBN yang keluar untuk IKN itu udah di sekitar 4,8 triliun. Di 2022 kalau nggak salah kurang lebih 27 triliun. 2023 di 2022 kalau nggak salah di 5 triliunan ya. Ya kurang lebih udah menghabiskan 38 triliun ya anggaran. Sementara APBN ini sisa 17 triliun, terus ternyata nihil juga investor. Mungkin nggak dari IKN yang dimana Jokowi ini ambisi banget nih ya, katanya 17 Agustus harus selesai karena mau merayakannya di sana. Mungkin nggak akan mangkrak, terancam mangkrak nih. Iya, pertama begini, saya harus mengatakan bahwa IKN ini adalah kegagalan Jokowi mengemban tugasnya sebagai presiden. Karena apa? Jokowi lebih mengutamakan kepentingan dan ambisi pribadinya daripada mengusung cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Saya tidak menemukan alasan mengapa IKN itu harus menjadi sebuah program utama dari Jokowi dan membangunnya secara jor-joran dengan memperalat APBN yang seharusnya bisa kita pergunakan untuk alokasi yang lain. Itu yang pertama. Jadi ya IKN ini adalah proyek gagal paham dari Jokowi tentang bagaimana membuat Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya kalau kita melihat sekarang perjalanan dari IKN ini, saya beberapa waktu lalu ketemu dengan seorang yang memang ditugaskan oleh Presiden Jokowi terlibat langsung dalam mengurus IKN, dan saya mendapat banyak sekali cerita dari beliau tentang bagaimana ruwetnya situasi di IKN itu. Bahkan sampai terlontar kesimpulan di antara kami bahwa premannya sebetulnya adalah pejabat-pejabat yang di sana. Mengapa semua perjalanan proyek ini tidak bisa lancar dan terkesan hanya dimanipulasi dalam hal opini? Ya karena memang premannya justru adalah pejabat-pejabat negara kita yang menjadikan proyek IKN ini sebagai lumbung yang harus dijarah. Itu yang saya temukan. Nah, kalau soal masa depan IKN, saya melihat IKN ini akan gagal. Karena apa? IKN ini tidak menarik bagi siapapun. Hanya menarik bagi Jokowi. Bagi siapapun IKN ini tidak menarik. Apa menariknya IKN? Saya percaya kalau kemarin-kemarin Pak Jokowi pernah mengatakan, wah investor ngantri dari Singapura 120, dari ini 30, 40. Kemudian terucap lagi bahwa ya investor belum ada. Artinya apa? Jokowi sedang bermain drama dalam hal ini untuk membangun opini positif terhadap ambisinya. Ini hanya program ambisi Jokowi semata-mata dan bukan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sentosa. Saya tidak menemukan benang merahnya bagaimana IKN ini akan mewujudkan Indonesia
yang sesuai cita-cita kemerdekaan menjadi Indonesia yang makmur, adil, sentosa. Maka saya pikir IKN memang akan menjadi catatan sejarah hitam bagi Jokowi dan bagi Indonesia. Karena saya sangat percaya, sangat meyakini 100% IKN ini akan mangkrak dan gagal. Karena apa? Siapa yang mau datang berinvestasi ke sana? Kalau kita melihat dari banyak perjalanan IKN ini, saya membaca dan kita semua melihat bagaimana Jokowi berkali-kali di sana groundbreaking. Hanya peletakan batu pertama. Sekarang saya mau lihat bangunan apa yang selesai setelah groundbreaking itu. Bangunan yang mana yang dijalankan. Kecuali hanya kantor presiden. Nggak ada yang lain. Ya kan cuma dia doang emang yang mau di situ Bang, yang Nah, lain nggak itu ikut. yang saya bilang bahwa ini kan ambisi pribadinya Jokowi, bukan ambisi negara. Ambisi negara kita sesuai cita-cita kemerdekaan yang dicetuskan para founding father kita dalam mewujudkan Indonesia, masyarakat yang adil, makmur, sentosa. Bagaimana cara IKN ini akan mewujudkan Indonesia adil, makmur, sentosa? Saya tidak menemukan benang merahnya. Termasuk warganya sendiri yang udah mulai komplain. Tar Oh dulu, iya. adil, makmur, sentosa. Mewujudkan anak, istri, cucu, menantu. Itu tujuannya. Ya, Jadi itu loh. Itulah Kan karena memang dinasti dia Dinasti. doang. ya, Jokowi ini kan memang kita semua banyak ya, saya harus mengatakan kita tertipu oleh wajah lugu beliau ya di akhir jabatannya, memanfaatkan segala sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Bahkan termasuk IKN ini adalah kepentingan dan ambisi pribadi Jokowi karena dia pengen dikenang sebagai seorang presiden yang telah membangun ibu kota baru. Padahal akan menjadi catatan hitam menurut saya bagi Berarti Jokowi. nggak Ini jauh kalau beda sama menurut ini dong ya, aku sih- Hambalang juga nih ntar Oh iya ujung-ujungnya. pasti akan mirip. Dan ini lebih besar dari yang baru. Iya Dia lah, lagi pastinya. ngubur diri dia sendiri sih secara Lagi perlahan. gali kubur, Jadi kuburannya sendiri. ya biarnya seharusnya kalau dia nggak melakukan ini, aku pikir dia akan turun dengan nama yang sangat wangi gitu. Nah setelah dia begini, ya alhamdulillah kan kelihatan juga aslinya gimana. Nah terus nih Bang, melanjutkan ke IKN, kan biaya konstruksinya itu nggak menelan biaya yang sedikit ya Bang, diprediksi sangat kan besar. membengkak, apalagi sekarang dolarnya sedang naik-naiknya nih. Ini sekarang Iya. per hari ini udah 16.717 Lagi perak. gila-gilaan. Semoga Tolong tidak banget terjadi nih. 98 ya krisis moneter. Itu yang aku pengen sih sebenarnya. Jangan dong, kasihan temen-temen gue Elang dan kawan-kawan jadi korban. Loh enggak, kita kan harus ngasih lihat ke generasi yang sekarang ya Kak, kalau sebenarnya keadaan politik kita ini lagi nggak baik-baik Indonesia aja. tidak baik-baik saja, Itu loh. betul. Jangan kayak cuma apatis sama apatis gue sama politik, apatis nggak politik nggak gini. Tapi kalian ini masih tinggal di sini gitu loh. Jadi itu sih kalau aku ya pengen juga itu ada. Terus gimana tuh Bang? Ya ini kan kalau kita melihat besarnya biaya yang harus disediakan untuk IKN. Nah disinilah yang saya melihat bahwa kalau Jokowi kan alasannya pemerataan. Pemerataan bukan dengan membangun ibu kota baru dan bukan dengan membangun istana baru. Kalau anggaran sebesar itu, kalau kita melihat ada 400 sekian triliun, 460 triliun rencana anggaran yang akan terpakai untuk membangun IKN. Kalau saya, mindset berpikir saya kalau saya jadi presiden, mungkin nanti saya jadi presiden. Amin. ya. Amin. Saya akan membangun, kalau saya alokasikan 5 triliun untuk satu kabupaten di Indonesia, maka akan tercipta berapa puluh kabupaten kota yang akan maju dan itu akan menjadi pemerataan. Kita buat di setiap kabupaten itu sebuah universitas yang unggul, yang handal, yang bisa menampung paling tidak 500 mahasiswa yang semuanya akan menjadi berprestasi. 5 triliun itu sangat cukup. Membangun kampus sekolah yang bagus dengan uang 50 miliar cukup. Masih ada sekian banyak triliun lagi yang bisa dipergunakan untuk membangun setiap kabupaten kota. Jadi kalau Jokowi hanya menumpahkannya di IKN sana sekian ratus triliun itu, saya pikir Jokowi ini tidak paham tentang memanage bagaimana membangun Indonesia. Dia hanya berpikir bagaimana membangun dinastinya dan bagaimana membangun namanya akan dikenang sepanjang masa oleh Republik dengan cita rasa ya, saya harus mengatakan cita rasa. Wah ini enak nih. Ternyata IKN ini, karena ternyata IKN ini akan menjadi cita rasa buruk dan tidak enak bagi Jokowi. Karena ini akan mangkrak. Saya percaya tidak akan ada. Kalaupun ada investor sekarang yang mau bangun di sana, wah itu mungkin hanya cere-cere remeh-temeh. Bukan bagian dari inti utama IKN. Kalau kita melihat IKN, inti utama dari proyek IKN ini apa sih? Betul. Nah ini yang belum kelihatan. Orang kalau kita lihat ada seperti investor Nggak lokal urgensi katanya lah, Bang, ya. membangun rumah sakit.
Rumah sakit apa yang mau dibangun di sana? Bangun Betul. ini. Sekarang air minum aja kesulitan di sana. Jokowi mau makan aja dia mengeluh di sana. Laiki presiden mengeluh. Bagaimana dengan rakyat? Intinya tingkat urgensinya belum ada gitu ya. Nah itu tidak ada urgensinya membangun IKN. Kalau mau bicara pemerataan, 460 triliun itu kalau kita bagi 5 triliun satu kabupaten kota, bayangkan berapa puluh kabupaten kota yang akan bisa kita bangun menjadi kota yang maju. Masyarakatnya punya kesempatan untuk menjadi sama dengan orang-orang yang tinggal di Jakarta dan mungkin lebih baik dari Jakarta. Ini kan soal mindset bagaimana mengurus negara. Tapi kan ke Jokowi nggak nyampe ke situ. Ya masalahnya kan Ternyata itu. lebih cerdas Bang Ferdinand Masalahnya ya. kan itu, Jauh. Jokowi hanya berpikir tentang ambisi pribadinya, Iya. bukan tentang ambisi negara. Kalau saya berpikir tentang ambisi negara, saya ingin mewujudkan itu. Dan kita kalau mau membangun kabupaten kota itu, pertama sekali coba kita lihat belakangan juga soal pendidikan UKT naik. Mahasiswa kita marah mengeluh tapi tidur saja, tidak ada yang protes. Hanya marah-marah ngomel-ngomel di medsos. Tahu, Ini cuma Kanovi realita doang kita. yang turun ke jalanan. Gimana ini anak-anak Ini muda yang sekarang? harus kita ini, makanya saya berharap nanti sebetulnya kepada pengganti Jokowi ini untuk merekonstruksi ulang bangsa kita ini. Kerusakan yang telah ditimbulkan oleh Jokowi harus diperbaiki meskipun tidak mudah. Karena Jokowi menyisakan bahaya, ancaman bahaya yang sangat besar bagi kita. Oh iya. Mungkin kita bisa melihat, oh dibangun jalan tol di sana, oh kereta cepat di sana. Pondasinya rapuh. Kenapa rapuh? Karena bersumber dari hutang yang sangat besar. Sementara kemampuan pendapatan domestik kita, PDB kita, tidak mampu lagi mengimbangi untuk membayar cicilan utang dan pokok dan bunganya. Akhirnya yang terancam kita semua. Nah kalau sekarang nilai dolar terus naik, rupiah turun, ya itu kan dunia melihat. Kita juga melihat bagaimana rate IHSG diturunkan oleh Stanley Morgan. Iya. Ini kan berefek semua dan ini dampak dari kebijakan Jokowi yang membuat Indonesia rapuh. Pondasi kita rapuh. Jangan lihat jalan tol yang megah itu, jangan lihat kereta cepat itu sebagai sesuatu yang spektakuler. No, pondasinya rapuh. Dan hutang yang ditimbulkan oleh Jokowi 8.000 triliun dari masa dia. Bayangkan, saya bertanya-tanya, adakah satu proyek saja yang bisa kita banggakan di Indonesia ini dan ditakuti dikagumi dunia dengan uang yang habis 8.000 triliun itu? Ada dinasti politik. Nothing. Tidak ada. Betul. Coba kalau kita lihat Korea Utara. Korea Utara itu lebih miskin dari kita. Tapi setiap mereka deklarasi sesuatu, dunia pasti takut. Aduh, Korea Utara. Aduh, Korea Utara. Iya, Lah kita, aduh Jokowi dinasti. Jadi inget ya, sekarang kan semua udah serba mahal nih Bang, ya kan? Nah sekarang tinggal Pak Prabowo Pak. Bapak gimana nih diwariskan hutang yang segitu banyak gimana tuh? Tuh, inilah resiko besar bagi pemerintahan Prabowo. Resiko yang tidak Kira-kira mudah Pak ditanggung. Prabowo seneng atau enggak? Menurut saya Pak Prabowo ini sekarang jantungnya sedang tidak teratur detaknya menjelang serah Gila, terima dibebani pemerintahan. Karena apa? Ini ibarat serah terima besi panas. Besi panas yang diserahkan estafetnya ke Prabowo oleh Jokowi. Bayangkan besi panas ini diterima, dipegang, pasti akan membuat tangan meleleh, melepuh. Sementara Prabowo kalau kita melihat janji politiknya semasa kampanye kan semuanya itu adalah Gratis. uang untuk hal-hal yang gratis. Bagaimana Prabowo akan membiayai janji kampanye politiknya sementara APBN kita saja ngos-ngosan. Kita mendengar beberapa minggu lalu Bu Sri Mulyani di DPR menyatakan belum apa-apa sebetulnya kita itu sudah defisit 600 triliun tahun depan. Betul. Dari mana mau menutupi itu? Cari utangan lagi. Rakyat lagi dong Bang. Masalahnya bukan soal rakyatnya, masih ada nggak yang mau ngutangin kita? Ketika tidak ada lagi yang mau mengutangi kita, Selesai. Loh Bang, kan gini, sekarang aja kita udah impor apa-apa sama Malaysia dan Singapura. Yang logikanya mereka itu nggak ada lahan sama sekali. Indonesia kita ini- beras kita impor dari Singapura tuh gimana logikanya sih? ya, Ya. Coba dia Indonesia lahan itu tani sementara aja kita nggak tahu ada, negara yang gitu kaya, loh. baik itu sumber daya alam, Oh iya, dong, sangat. tambang semua. Tapi bisa impor. Ini benar-benar memalukan Inilah apa-apa yang dunia. makanya aku bilang Balikpapan Bang, kebetulan aku juga bolak-balik ke sana. Itu nggak ada IKN aja, air bersih susah. Kita buat mandi aja itu Mungkin susah. nanti jadi mungkin ini ada dugaan mungkin jadi proyek barunya Jokowi setelah dia Oh, lengser jualan air. air. Iya, Oh, boleh mungkin, juga. Air isi ulang saya. Kan nggak tahu juga gitu. Nah, terus Abang nih aku mau nanya lagi nih yang soal IKN yang nyambut yang tadi ya.
ini kan aguan CS sudah ke sana nih Bang. Iya, Nah, saya melihat coba kerjanya beliau. itu gimana tuh? Ya itu yang saya sampaikan bahwa memang investor-investor lokal ini kan punya hubungan dengan pejabat pemerintah. Ada mungkin rasa tidak enak, ya wes kita bantulah tapi dikasih receh. Mbak, apa yang dibangun oleh Pak Aguan di sana? Kalau kita melihat uangnya Pak Aguan itu receh. Sama kayak kita beli tempe mungkin. Bahkan mungkin lebih murah dari situ. Dan itu hanya sebuah, menurut saya, ini analisa saya, itu hanya sebuah sikap respect dari para investor lokal kita ini terhadap Pak Jokowi. Tetapi bukan niat berinvestasi sesungguhnya. Ini analisa saya. Kalau mereka memang berniat investasi sesungguhnya, IKN itu 3 minggu selesai bisa disulap kok. Betul. Tapi karena tidak ada niat berinvestasi sesungguhnya dengan menganalisis risiko, bagaimana masa depan IKN segala macam, tidak ada orang bodoh yang mau menaruh uangnya di situ. Oh, jadi intinya gini ya Bang, sebenarnya Pak Jokowi ini ngerasa dia pintar, ternyata cuma diperalat. Nggak tahu deh ya. Mungkin Mohon bukan maaf. diperalat ya, Pak Jokowi begini. Ya, saya tidak mau bicara tentang apakah sebetulnya Jokowi ini bodoh atau pintar. Tetapi saya harus mengatakan Jokowi Licik. gagal paham tentang bagaimana mengurus dan mengelola negara. Soal IKN ini adalah kesalahan yang paling besar dilakukan oleh Jokowi. Satu kesalahan paling besar. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, IKN ini tidak akan berdampak apa-apa terhadap masyarakat. Kecuali kepada pejabat yang memegang proyek di sana. Sampai sekarang coba kita lihat apakah masyarakat di Kalimantan sana ada peningkatan setelah IKN ini di groundbreaking dan pembangunan berjalan di sana segala macam. Saya belum pernah mendengar orang Kalimantan di sana berkata, oh kami sejahtera sekarang. Oh, nggak ada Tidak sih ada Bang. yang ada protes. Masih soal lahan, soal tanah yang tidak beres. Bahkan mundurnya kepala otorita IKN bersama wakilnya. Iya. Mengapa mundur? Iya, ada apa? Karena ada masalah. Tidak mungkin mereka mundur kalau tidak ada masalah. Masalahnya apa? Justru pejabat negaranya lah premannya. Akhirnya mereka ribut. Kalau dengan masyarakat, saya pikir kalau pejabat itu berhati nurani baik, tidak akan pernah bentrok dengan masyarakat. Berarti Hati jangan-jangan nurani. nanti tiba-tiba nih ada yang ketangkep kasus korupsi gara-gara gitu ya pembangunan IKN. IKN itu. Itu mah pasti kan tinggal nunggu waktu. IKN itu belum ditelisik saja secara benar. Karena menurut saya pasti akan banyak sekali di sana hal-hal yang janggal, yang melanggar aturan, melanggar hukum, bahkan mungkin perbuatan korupsi sangat mungkin terjadi di Iyalah. sana. Apalagi ini proyek sekarang kalau kita melihat dipaksakan ya untuk katanya upacara. Sebelum Jokowi berkali-kali bicara saya sudah bilang bahwa tidak akan mungkin upacara HUT RI dilaksanakan di IKN. Karena memang kalau kita melihat IKN itu situasinya belum memungkinkan untuk itu. Tapi Jokowi ingin sekali memaksakan. Dia inilah Ridwan Kamil, dia ini segala macam. Orang-orang dia paksakan untuk bisa. Akhirnya apa? Upacara bendera direncanakan hibrid. Di IKN dan di Jakarta. Biar aja bingung. Bang, kan dia doang yang pengen sama teman-temannya dia. Kita kan gak ikutan Bang. Yang saya bingung apa yang mau dikemas oleh Jokowi dalam hal ini. Mungkin nilai jualnya Ya. ke mancanegara. Nilai jual anaknya. Karena apa? Jokowi jadi berkarakter, berposisi dan berprofesi sebagai sales. Iya, kasihan. Kasihan Sales. presiden Baru rasa sekali sales. ini Presiden Indonesia Jadi sales. dengan cita rasa sales. Itu pun sales yang tidak dapat bonus karena tidak kunjung laku menjual produk yang dia jual. Kita bisa melihat, saya udah bilang, siapa sih investor asing yang sudah menanamkan modal di sana? Siapa sih investor lokal yang sudah melanjutkan apa yang sudah groundbreaking? Betul. Tidak ada, itu adalah indikator bahwa memang IKN ini hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi ya bangunan candi seperti Hambalang. Karena saya menduga, ini dugaan saya, Prabowo pasti tidak akan melanjutkan IKN. Iya, soalnya kan ingat Ini juga dugaan ya. saya. Petani tani yang kemarin singkong itu Iya. ya, Tanam lahirnya jagung. Jagung. Gimana sih? Ya, Gini, maaf. masalah IKN gini ya. Hmm. Nah, menurut Abang sendiri dengan sisa waktunya Pak Jokowi yang beberapa bulan ini selesai, sebenarnya tuh harusnya apa sih yang dia lakukan sebagai seorang presiden gitu loh? Kalau ini pertanyaannya memang agak sulit dijawab ya. Karena saya melihat Jokowi itu sudah tidak bisa apa-apa. Sudah tidak bisa melakukan sesuatu untuk, kalau tujuannya untuk membangun dan memajukan IKN, Jokowi itu sudah tidak punya kapasitas, tidak punya kapabilitas, dan tidak memiliki lagi trust publik
apalagi trust investor internasional untuk datang ke sana. Jadi saya pikir Jokowi tidak akan punya apa-apa lagi kecuali ya seperti tadi memperkuat profesinya sebagai sales. Karena dia hanya bisa untuk menjual, ayolah dengan segala drama dan cerita, oh ini akan, karena ada masa depan apa segala macam. Itu kan biasalah, ilmu marketing kan seperti itu. Oh jadi gitu ya Bang, kemarin presiden rasa jubir, sekarang presiden rasa sales. Jadi ini yang harus diambil buat dari ininya Bang Ferdinand pertama. Presiden rasa sales. Itu inget tuh, presiden rasa sales. Kayaknya Abang kalau enak tuh. misalnya nanti booming gitu ya, ya inget-inget aja Bang. Inget Jokowinya bukan kita. Karena gue kenapa tahu gak kenapa ngundang Bang Ferdinand? Karena kalau lu lihat postingan-postingannya nih Rahma, wah di TikTok, di medsos kenceng juga. Mungkin waktu hamil jangan-jangan dikasih asam sulfat ya. Gitu aja digegas Saya ini turunan dari pejuang, veteran Republik Kemerdekaan Indonesia. Leluhur saya itu susah payah berjuang memerdekakan Indonesia ini. Betul. Ya. Jadi saya melihat penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah tidak dapat ditoleransi sebetulnya. Bahwa yang dilakukan Jokowi ini tidak lebih dari ambisi pribadi, keluar dari cita-cita kemerdekaan tadi. Kalau kita benar-benar mau melihat secara jujur realita, kenyataan bangsa kita sekarang yang dibanggakan selama ini oleh banyak pihak. Jokowi hebat, Jokowi super, Jokowi ini, Jokowi lalalala segala macam. Faktanya sekarang, saya mau bertanya, berapa orang miskin yang selamat dari kemiskinan sekarang? Dulu sebelum Jokowi menjadi presiden, telur berapa sekilo, sekarang berapa sekilo? 20 ribuan, sekarang Dulu 30. sebelum Jokowi presiden, beras berapa sekilo, sekarang berapa? Dulu sebelum Jokowi presiden, dolar berapa, sekarang berapa? Itu adalah indikator nyata dan faktual yang tidak bisa dibohongi bahwa memang Jokowi sedang membangun fata morgana. Semua ini fata morgana yang dilakukan Jokowi tetapi dikemas oleh para pendukung beliau seolah-olah wah Indonesia ini hebat segala macam. Jadi yang 58% itu menurut Abang pinter apa? Mereka orang lugu. Saya tidak mau menyebut mereka bodoh atau pintar, tapi mereka lugu dibohongi dengan bansos dengan mudahnya. Akhirnya apa? Berarti sebenarnya SDM kita yang menurun dong Bang. Iya. Bukan menurun, tetapi dipertahankan bodoh. Jadi Kasian. kan pernah gue bilang, yang pintar semakin pintar, yang bodoh terus Dipertahankan bodoh. Kalau kita melihat data pemilu, statistik pemilih dari 2019 lah kita bicara, tingkat pemilih di sana SD-nya dan tidak sekolahnya banyak sekali, 60%. Jadi kita tidak heran ketika orang miskin di kampung-kampung itu diberikan souvenir, bansos, mereka akan merasa seperti sudah dapat sesuatu. Jangankan ada isinya, tas kosong berlogo presiden aja. Kalau rakyat bawah yang menerima, dia sudah seperti menerima sesuatu yang wah. Apalagi tas berlogo presiden ini ada isinya. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat hebat, sangat besar bagi masyarakat di bawah. Tetapi ini semua hanyalah kepedulian palsu. Iya. Saya harus Pembodohan menyatakan kepada kepedulian masyarakat. palsu karena masyarakat kita ternyata tidak dibangun oleh Jokowi SDM-nya dan terbukti bansos itu kalaupun kemarin di Mahkamah Konstitusi dinyatakan oh tidak ada kaitannya tetapi ada di setting, tetapi fakta yang kita temukan di lapangan bahwa bansos itu bekerja keras untuk tetap mempertahankan masyarakat itu bodoh. Betul, Karena dengan setuju, kebodohan itu politisi yang jahat akan mudah berkuasa. Seenaknya bermain, seenak berkuasa. Betul Bang. Akan mudah berkuasa. Dan itulah makanya kenapa di negara-negara yang masih miskin dan masyarakatnya bodoh, pemimpinnya selalu orang-orang yang tidak baik. Saya kemarin tanggal 21 Juni, kebetulan kan orang menggaungkan 21 Juni hari haulnya Bung Karno, wafatnya Bung Karno dan lahirnya Pak Jokowi. Terus saya bilang, ada perbedaan dan persamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Karno. Gitu. Iya, iya, Pertama, iya, iya. saya bilang sama-sama presiden. Ya. Tapi satu nih yang harus diingat, kalau Bung Karno berjuang dia korbankan jiwa dan raga, bahkan dia tidak peduli nasib anak istrinya, benar-benar untuk rakyat, bahwa semua demi rakyat. Di saat sakit keluarganya mengunjungi pun yang dia tanya bukan anaknya, bukan istrinya, tapi gimana rakyat saya. Tapi kalau Jokowi apa? Dia berkorban jiwa dan raga untuk apa? Untuk anak, cucu, menantu, istri sampai asisten semua. Ya dong ipar. Nah itulah yang dilakukan Sebenarnya Jokowi. dia tuh suami-suami takut istri nggak sih? Mohon maaf Pak. Mohon maaf. Ya udah, Bang Ferdinand lagi minum dulu Pak dong. Jokowi itu bukan suami yang takut istri tapi sayang anak. Sayang anak, sayang benar. istri. Sayang anak. Kan Jadi kesian jualan pisang mulu sama martabak. kalau Pak Bung Karno pernah berkata biarlah
aku terkoyak. Yang penting bangsa ini tidak terkoyak. Kalau Pak Jokowi? Tafsirkan sendiri. Oke.